Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah aidan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Masjid Baitul Jannah, kita melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Kita tertunduk sejenak muhasabah diri, tafakur, tadzakur, mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa di mimbar yang mulia ini kami berpesan pada diri kami sendiri, berpesan kepada para jamaah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita berusaha untuk melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya dengan semangat, dengan penuh keikhlasan, dan berusaha meninggalkan segala apa yang Allah larang semata-mata karena taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin. Hanya orang-orang muttaqin saja para jemaah yang dapat merasakan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 12 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru nafsuh. Yang artinya bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita semuanya bersyukur kepadanya. Perintah ini tidak berarti bahwa Allah membutuhkan ungkapan syukur dari manusia. Akan tetapi tanpa manusia bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tetap Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha terpuji, dan Tuhan yang maha berkuasa atas seluruh alam semesta raya ini. Perintah syukur itu sesungguhnya untuk kepentingan dan kebaikan manusia itu sendiri, sebab Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada manusia apabila manusia bersyukur kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jika kita ingkar atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih atau sanksi yang berat. Azab dari Allah Subhanahu wa taala bisa berupa siksaan di neraka kelak. Berupa siksaan di neraka kelak, bisa juga berupa goncangan mental yang membuat hidup di dunia ini tidak tenang. Tentunya dapat kita saksikan dan rasakan bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka mudah merasa iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain, mengeluh dan merasa tak puas dengan apa yang telah ada, seringkali menghinggapi mereka. Hal seperti ini sudah pasti membuat mereka hidup dalam ketidaktentraman. Akibat selanjutnya mereka bisa mengalami stres berkepanjangan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidaklah cukup kalau hanya mengucapkan alhamdulillah saja, sebab setidaknya ada 3 cara mengungkapkannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui aktivitas lisan, syukur bil lisan. Dalam aktivitas lisan ini ucapan alhamdulillah adalah hal yang minimal yang harus kita lakukan. Aktivitas lain adalah berkata yang baik-baik. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Orang-orang yang bersyukur tidak berkeberatan untuk meminta maaf atas kesalahannya sendiri kepada orang lain, sebagaimana mereka juga tidak berkeberatan memaafkan kesalahan orang lain. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa bersegera memohon ampunan kepadanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Mohon ampun baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia memang tidak perlu ditunda-tunda. Lebih cepat tentunya lebih baik. Betapa banyak kerugian yang timbul akibat macetnya hubungan atau silaturahim antara sesama saudara, antara sesama kawan atau sesama relasi, gara-gara persoalan maaf-memaafkan belum terselesaikan. Yang kedua, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bagaimana kita ini mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, melalui aktivitas hati. Dalam aktivitas hati ini bagaimana mengelola hati menjadi hal yang sangat penting. Aktivitas hati terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam bentuk perasaan senang, perasaan penuh keikhlasan, dan perasaan rela dengan apa yang sudah ada, yang sudah diterima oleh seseorang itu. Orang-orang bersyukur tentu lebih mudah mencapai bahagia dalam hidupnya, terlepas apakah mereka termasuk orang-orang yang sukses atau belum sukses. Syukur tidak mensyaratkan sukses dalam hidup ini sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang tak akan pernah bisa dihitung. Syukur nikmat ini banyak sekali. Manusia tak akan pernah mampu menghitung seluruh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 13. Allah bertanya kepada manusia, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban?" Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, diulang-ulang berkali-kali dalam ayat-ayat berikutnya dalam surat yang sama, yakni surat Ar-Rahman. Pengulangan ini tentu bukan tanpa maksud. Allah Subhanahu wa taala menantang kepada umat manusia untuk jujur dalam memahami, dalam membaca dan menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa bernafas, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa mendengar, serta bagaimana kita bisa merasakan dengan panca indera kita. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu saja kita sudah tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang terlihat di dalamnya. Maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah kufur ataupun mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terima. Kenikmatan yang telah
diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan dan menerima sesuatu. Orang-orang yang bersyukur tentu tidak suka berkeluh kesah atas kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang tidak menyenangkannya. Orang-orang yang bersyukur tentu lebih sabar daripada mereka yang tidak bersyukur. Memang untuk bisa bersyukur kita perlu kesabaran. Untuk bersabar kita perlu keikhlasan. Dengan kata lain, syukur, sabar, dan ikhlas sesungguhnya saling berkaitan. Maka dalam ilmu tasawuf, syukur adalah suatu makom atau tingkatan yang sangat tinggi yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah berhasil mencapai kompetensi tinggi dalam hal spiritualitas. Dari sinilah kemudian muncul konsep kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini hanya bisa dicapai melalui latihan-latihan yang sering disebut dengan riyadhah. Hal ini berbeda dengan kecerdasan intelektual yang bisa diterima seseorang secara genetis atau tanpa melalui latihan-latihan tertentu. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah, bagaimana kita mengungkapkan syukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Di antara yang ketiga adalah melalui aktivitas fisik. Melalui aktivitas fisik atau perbuatan nyata terkait dengan syukur bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik melibatkan orang lain ataupun hanya melibatkan diri sendiri yang terkait dengan orang lain. Misalnya seperti berbagi rezeki, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi kegembiraan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah, dalam hidup bermasyarakat kita sering menerima undangan syukuran. Ini adalah suatu contoh syukuran dalam bentuk perbuatan nyata, di mana yang punya hajat berbagi rezeki kepada para tamu dengan memberikan jamuan, makan dan minuman. Jamuan ini menjadi sedekah yang tentu saja bernilai pahala. Undangan-undangan semacam ini tentu memiliki dasar yang kalau kita telusuri akan kita temukan dalam surat Al-Quran, surat Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Perintah berbagi kenikmatan dengan orang lain tanpa ditelusuri salah satunya melalui ayat ini dengan maksud agar mereka juga ikut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Ini sering disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Tentu saja tahaddus bin ni'mah ini baik, hanya saja perlu diingatkan agar pelaksanaannya tidak berlebihan dan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah apa? Tidak ada niat lain kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah, mencari ridha Allah. Niat-niat lain seperti keinginan untuk pamer ataupun riya atas apa yang telah dicapai sebagai keberhasilan harus benar-benar dihindari, sebab riya, pamer merupakan akhlak yang tercela yang justru bisa menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin zumratal mu'minin rahimakumullah, ungkapan syukur dalam bentuk perbuatan nyata dan hanya bisa melibatkan diri sendiri. Misalnya mensyukuri hanya melibatkan diri sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk meningkatkan intensitas beribadah. Hal ini bisa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara istiqomah dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap rajin beribadah melebihi siapapun di dunia ini hingga kedua kakinya beliau bengkak-bengkak. Semua ini beliau lakukan sebagai pengakuan dan ungkapan rasa syukur atas semua kenikmatan yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi syukur memang sebuah tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberinya kemudahan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur. Semoga pula kelak di akhirat kita semuanya akan dikumpulkan dengan para syakirin. Amin amin ya rabbal alamin.
جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنصيحة الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعاء قاضي الحاجات وغفر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. الحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام